Saya kira itu Tadi kan aja. dananya 113 miliar Pak, itu cukup ya Pak? Dan apa saja yang dipotong Pak? Cukup. Ya dipotong apa saja Pak? Apa saja yang dipotong, Pak? Cukup. Ya dipotong apa saja, Pak? Apa saja yang dipotong, Pak? Ya dipotong apa saja, Pak? Baru-baru ini guys ya, Menteri Pigai yang sebelumnya meminta anggaran 20T untuk kementeriannya, kini justru mengatakan anggarannya cukup guys ya. Apa yang terjadi? Apakah ada tekanan politik padanya? Inilah cuplikan berita itu. Di tengah efisiensi ini, Kementerian kami itu ada anggaran tambahan misalnya. Sebelumnya, Pigai meminta 20 triliun untuk kementeriannya. Inilah kronologinya. Personil saya yang ada sekarang 100 berapa? 188 staf, Pak. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf. 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita? Hah? Yang 188 ini untuk belanja pegawai 14 miliar, Pak. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari 1 triliun. 1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan. Saya mau membumikan hak asasi manusia di seantero Nusantara. Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim. Satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih 100 juta, maka 8 triliun 300, Pak. Itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Namun sekarang guys ya, dia mendadak bilang anggarannya cukup. Inilah alasan yang diberikan Pigai. Saya buktikan kantor hari ini di Kementerian Hak Asasi Manusia berjalan normal. Satu lampu pun tidak padam. Apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi. Orang sudah ketakutan. Tidak mungkin seorang patriotik, negarawan, bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Mungkin faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi Pigai guys ya. Pertama, tekanan dari presiden. Apakah akan ada reshuffle? Dan Pigai takut di reshuffle. Yang kedua, evaluasi internal. Mungkin setelah dianalisis, anggaran memang cukup. Dukungan atau tekanan partai politik. Inilah komentar dari netizen dan pengamat politik terhadap Pigai. Mungkin ada partai politik yang menekan atau mendukungnya guys ya. Ini kementerian, kalau perusahaan ini bangkrut ini. Karena yang dikerjakannya 30 miliar lebih, biaya untuk mengerjakan 30 miliar itu 48 miliar. Ini kalau kementerian ini bangkrut ini, udah bangkrut. Bagaimana dia menyoroti perubahan sikap ini guys? Apa dampaknya ke depan? Apakah ini akan mempengaruhi kredibilitas Menteri Pigai? Apakah reshuffle benar-benar mungkin terjadi? Menurut kalian, apakah Menteri Pigai berubah sikap karena takut di reshuffle? Komentar di bawah. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya.